Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdania Rambo Arab dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B angkatan tahun 2023. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah budaya yang ada di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba dan juga nama sebuah organisasi penghayat kepercayaan yang didaftarkan pada tahun 1982. Upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban sembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Marapu dibayangkan sebagai makhluk-makhluk mulia yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepribadian seperti manusia. Tetapi dengan kepandaian dan sifat-sifat yang lebih unggul, mereka dapat berjenis kelamin pria dan wanita serta berpasangan sebagai suami istri. Apa sih tujuan Marapu? Nah, yang pertama, menghormati dan memuja leluhur. Tujuan untuk budaya Marapu adalah untuk menghormati dan memuja leluhur yang telah meninggal. Masyarakat Sumba percaya bahwa leluhur memiliki peran penting dalam kehidupan mereka dan arwah leluhur dapat membantu mereka dalam berbagai hal seperti memberikan kesehatan, kesuburan, dan keberuntungan. Yang kedua, menjaga keharmonisan dengan alam semesta. Bertujuan untuk menjaga keharmonisan dengan alam semesta, masyarakat Sumba percaya bahwa sebagai makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan saling terhubung dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Upacara-upacara adat Marapu seperti ritual penanaman pohon dan pembersihan mata air dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Masyarakat Sumba percaya bahwa dengan menjaga kelestarian alam, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Yang ketiga, memperkuat solidaritas sosial. Budaya Marapu juga memiliki tujuan untuk memperkuat solidaritas sosial antara anggota masyarakat. Upacara-upacara adat Marapu seperti ritual perdamaian dan gotong royong dilakukan untuk mempererat hubungan antara anggota masyarakat dan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Ada juga kepercayaan budaya Marapu. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh orang Sumba di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan berdasarkan pemujaan kepada Sang Pencipta lewat perantaran arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut perantara Marapu, yang artinya adalah yang dipertuan atau yang dimuliakan. Itulah sebabnya agama yang mereka anut juga disebut Marapu. Ada juga beberapa faktor dalam kepercayaan budaya Marapu. Yang pertama, kepercayaan terhadap roh. Dalam kepercayaan agama Marapu, roh ditempatkan sebagai komponen yang paling utama karena roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Manjidi Tau atau Sang Pencipta manusia. Roh dari orang yang sudah mati akan menjadi penghuni Parai Marapu atau negeri arwah. Walaupun terdapat banyak Marapu yang dipuja dan sering diminta pertolongan, tetapi tujuan utama dari upacara pemujaan bukan semata-mata kepada arwah para leluhur itu sendiri, tetapi kepada Mawulu Tau Manjidi Tau atau pencipta dan pembuat manusia, atau Tuhan yang Maha Esa. Pengakuan adanya Yang Maha Pencipta biasanya dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat kiasan. Itu pun hanya dalam upacara-upacara tertentu untuk peristiwa-peristiwa penting saja. Dalam keyakinan Marapu, Tuhan Pencipta tidak campur tangan dalam urusan duniawi dan dianggap tidak mungkin diketahui hakikatnya sehingga untuk menyebut namanya pun dipantangkan. Sementara itu, para Marapu dianggap sebagai media atau perantara untuk menghubungkan manusia dengan Penciptanya.
Kedudukan dan peran para marapu itu dimuliakan dan dipercaya sebagai lindi papakalangu atau ketu papa jualangu atau titian yang menyeberangkan dan kaitan yang menjulurkan sebagai perantara antara manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya yang kedua ada patau tanah. Nah, patau tanah ini adalah roh-roh halus yang dapat berasal dari alam dan bukan berasal dari manusia. Biasanya mereka menjadi penghuni pohon-pohon besar, batu-batu besar, gua-gua, hutan-hutan, atau di kuburan. Patau tanah ini bersifat jahat dan selalu mengganggu manusia. Karena itu sangat ditakuti. Patau tanah yang berasal dari manusia adalah roh dari orang-orang yang mati secara tidak wajar. Misalnya disebabkan kecelakaan, bunuh diri, dibunuh, dan sebagainya. Roh-roh semacam ini menjadi jahat karena penasaran atau kesal tidak dapat terlepas dari hidupnya yang lama. Penduduk memberi mereka sesaji agar tidak mengganggu mereka. Selanjutnya yang ketiga ada mamarungu atau suanggi. Mamarungu atau suanggi roh halus yang bukan berasal dari manusia dan mempunyai sifat jahat. Kedudukan roh halus ini lebih rendah dari marapu karena mereka merupakan pesuru-pesuru para marapu. Karena sifatnya yang jahat, mereka sering mengganggu dan mencelakakan manusia dengan memasuki tubuh manusia yang hidup. Orang yang kerasukan suanggi ini akan menjadi jahat pula dan selalu ingin mencelakakan orang lain. Yang keempat, tokoh-tokoh manusia. Tokoh-tokoh manusia yang dianggap mempunyai kekuatan gaib ialah para ratu atau tau mapingu papuhi dan nama Pingumuru karena mereka ini dianggap mempunyai kekuatan untuk menguasai tenaga alat seperti hujan, menyembuhkan penyakit, atau mencelakakan orang dengan cara gaib, atau mengucapkan mantra-mantra tertentu. Apabila ada seseorang yang ditimpa penyakit, maka ia akan menjadi pertolongan kepada Mapingumuru untuk mengobatinya atau yang tahu obat. Mapingumuru biasanya akan memberi muru atau obat dari ramuan daun-daun atau tadaai atau obat dari ramuan akar-akar pohon atau kulit kayu yang telah diberi mantra-mantra tertentu kepada si sakit. Yang kelima ada binatang. Nah, binatang yang dianggap mempunyai kekuatan gaib antara lain wangi atau burung hantu dan nganga atau burung gagak. Kedua jenis burung ini ditakuti oleh orang Umalulu karena dianggap dapat membawa kesialan. Binatang lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib dan mempunyai kedudukan khusus dalam kepercayaan mereka ialah wei atau babi, karambua atau kerbau, njara atau kuda, manu atau ayam, dan ahu atau anjing. Yang keenam, tanaman. Tumbuh-tumbuhan yang dianggap mempunyai kekuatan gaib antara lain yang pertama kalala atau kaktus, yang kedua karangga, langadi atau akar behar, yang ketiga pau atau mangga, dan yang keempat manggitu atau lontar. Nah, kekuatan gaib yang ada dalam tanaman tersebut ialah dapat menolak bahaya dan penyakit. Selain itu, mereka pun percaya bahwa semua daun-daunan yang mempunyai khasiat sebagai obat, misalnya kuta atau siri, kahi Jawa atau asam Jawa, yawilu atau kayu manis juga dianggap mempunyai kekuatan gaib yang dapat menghilangkan penyakit. Pohon yang dianggap keramat tetapi tidak mempunyai akibat buruk ialah wangga atau pohon beringin. Nah, dan kanawa atau angsana. Upacara kematian. Saat peralihan lainnya yang dianggap penting pula ialah kematian. Kematian merupakan perubahan atau perpindahan dari alam nyata ke alam gaib yang dalam leluku dikatakan julu lakura luku halubu lamandumara atau menjelma bagai udang sungai dan berubah bagai ular darat. Tubuh yang mati hanyalah sebagai tanda atau kulit atau haruma atau selaput dan tidak bersifat kekal, sedangkan yang hidup kekal ialah jiwa atau roh. Roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Manjat Itau atau pencipta. Akan tetapi selama tubuh yang mati ini belum dikebumikan dengan berbagai upacara, maka selama itu pula rohnya masih melayang-layang dan dapat membawa bahaya baik terhadap kerabatnya maupun terhadap orang lain.
Upacara Patingu adalah ritual untuk membebaskan jiwa kerabat yang sudah meninggal dari ikatan dunia. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memberi persembahan pada saat kematian. Yang pertama, yubuhu karandi atau kapan dan pengikat. Nah, terikat dari kain selimut atau hinggi dan kain pengikat atau tiara bila ia mati itu laki-laki. Nah, sedangkan untuk wanita ialah sarung atau lau dan tiara. Hal ini pun dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yubuhu latana atau kapan di tanah yang harus disertakan dengan si mati ke dalam kubur, dan yubuhu kahelu atau kapan di balai-balai. Nah, untuk keluarga si mati sebagai sumbangan. Yubuhu karandi ini dibawa oleh pihak yara atau anamini, ipar atau saudara laki-laki. Ada yang kedua itu ndangangu ihingaru atau iringan dan isi mulut, terdiri dari perhiasan emas dan perak, kerbau dan kuda. Dangangu dibedakan antara dangameti atau iringan mati, yaitu kurban yang harus dipotong, dan dangaluri itu atau iringan hidup, yaitu yang diberikan kepada keluarga si mati sebagai sumbangan. Sedangkan ihingaru dibedakan antara ihingaru latana atau isi mulut di tanah seperti perhiasan emas perak yang harus disertakan ke dalam kubur, dan ihingaru di kaheli atau isi mulut di balai-balai yang diberikan untuk keluarga si mati sebagai sumbangan. Dangangu ihingaru ini dibawa oleh pihak lainnya atau anawini, ipar dan saudara wanita. Agama Marapu dalam sosial dan kebudayaan. Nah, hampir semua segi kehidupan masyarakat Sumba diliputi oleh rasa keagamaan, sehingga bisa dikatakan agama Marapu menjadi inti dari kebudayaan mereka, sebagai sumber nilai-nilai dan pandangan hidup, serta mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat Umalulu Sumba Timur memiliki keterikatan oleh emosi kesatuan dalam masyarakatnya yang sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup mereka yang terdiam terpencar-pencar. Sehingga upacara-upacara dan pesta-pesta adat yang mereka laksanakan sebenarnya disebabkan oleh adanya dorongan dan emosi kesatuan atau solidaritas. Yang keenam, tanaman. Tumbuh-tumbuhan yang dianggap mempunyai kekuatan gaib antara lain yang pertama kalala atau kaktus, yang kedua karangga, langadi atau akar behar, yang ketiga pau atau mangga, dan yang keempat manggitu atau lontar. Nah, kekuatan gaib yang ada dalam tanaman tersebut ialah dapat menolak bahaya dan penyakit. Selain itu, mereka pun percaya bahwa semua daun-daunan yang mempunyai khasiat sebagai obat, misalnya kuta atau siri, kahi Jawa atau asam Jawa, yawilu atau kayu manis, juga dianggap mempunyai kekuatan gaib yang dapat menghilangkan penyakit. Pohon yang dianggap keramat tetapi tidak mempunyai akibat buruk ialah wangga atau pohon beringin. Nah, dan kanawa atau angsana. Upacara kematian. Saat peralihan lainnya yang dianggap penting pula ialah kematian. Kematian merupakan perubahan atau perpindahan dari alam nyata ke alam gaib yang dalam leluku dikatakan julu lakura luku halubu lamandumara atau menjelma bagai udang sungai dan berubah bagai ular darat. Tubuh yang mati hanyalah sebagai tanda atau kulit atau haruma atau selaput dan tidak bersifat kekal, sedangkan yang hidup kekal ialah jiwa atau roh. Roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Manjat Itau atau pencipta. Akan tetapi selama tubuh yang mati ini belum dikebumikan dengan berbagai upacara, maka selama itu pula rohnya masih melayang-layang dan dapat membawa bahaya baik terhadap kerabatnya maupun terhadap orang lain. Upacara Patingu adalah ritual untuk membebaskan jiwa kerabat yang sudah meninggal dari ikatan dunia. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memberi persembahan pada saat kematian. Yang pertama, yubuhu karandi atau kapan dan pengikat. Nah, terikat dari kain selimut atau hinggi dan kain pengikat atau tiara bila ia mati itu laki-laki.
Nah, sedangkan untuk wanita ialah sarung atau lau dan tiara. Hal ini pun dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yubuhu latana atau kapan di tanah yang harus disertakan dengan simati ke dalam kubur, dan yubuhu kahelu atau kapan di balai-balai. Nah, untuk keluarga simati sebagai sumbangan. Yubuhu karandi ini dibawa oleh pihak Yara atau Anamini, ipar atau saudara laki-laki. Ada yang kedua itu ndangangu, ihingaru atau iringan dan isi mulut, terdiri dari perhiasan emas dan perak, kerbau dan kuda. Ndangangu dibedakan antara ndangameti atau iringan mati, yaitu kurban yang harus dipotong, dan ndangaluri itu atau iringan hidup, yaitu yang diberikan kepada keluarga si mati sebagai sumbangan. Sedangkan ihingaru dibedakan antara ihingaru latana atau isi mulut di tanah, seperti perhiasan emas perak yang harus disertakan ke dalam kubur, dan ihingaru di kaheli atau isi mulut di balai-balai yang diberikan untuk keluarga si mati sebagai sumbangan. Ndangangu ihingaru ini dibawa oleh pihak lainnya atau anawini, ipar dan saudara wanita. Agama Marapu dalam sosial dan kebudayaan. Nah, hampir semua segi kehidupan masyarakat Sumba diliputi oleh rasa keagamaan, sehingga bisa dikatakan agama Marapu menjadi inti dari kebudayaan mereka, sebagai sumber nilai-nilai dan pandangan hidup, serta mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat Umalulu Sumba Timur memiliki keterikatan oleh emosi kesatuan dalam masyarakatnya yang sangat dibutuhkan demi kelangsungan hidup mereka yang terdiam terpencar-pencar. Sehingga upacara-upacara dan pesta-pesta adat yang mereka laksanakan sebenarnya disebabkan oleh adanya dorongan dan emosi kesatuan atau solidaritas. Selanjutnya ada juga pengaruh budaya asing. Dalam perkembangannya, masyarakat Sumba pernah mendapat pengaruh Hindu melalui kerajaan-kerajaan dari Jawa, yaitu Kediri, Singosari, dan Majapahit. Namun, pengaruh Hindu tersebut hampir tidak memberikan bekas di bidang keagamaan. Demikian pula halnya dengan pengaruh agama Islam yang penganutnya hanya terbatas dalam lingkungan penduduk non-Sumba saja. Ada juga pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif yang pertama, pengawetan budaya. Budaya asing seperti pariwisata dan penelitian antropologi membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap Marapu di luar Sumba. Nah, hal ini dapat membantu melestarikan tradisi dan ritual Marapu. Yang kedua, sinkretisme. Perpaduan budaya asing dengan Marapu melahirkan praktik dan ritual baru yang unik. Contohnya ritual Marapu yang dipadukan dengan unsur Kristen. Yang ketiga, modernisasi. Budaya asing membawa teknologi dan ide-ide baru yang dapat membantu memodernisasi praktik Marapu. Contohnya, penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang Marapu. Ada juga pengaruh negatif. Yang pertama, alkulturasi. Budaya asing yang dominan dapat mengikis nilai-nilai dan tradisi asli Marapu. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya Sumba. Yang kedua, konversi agama. Agama-agama lain seperti Kristen dan Islam menawarkan alternatif kepercayaan bagi masyarakat Sumba. Hal ini dapat menyebabkan konversi agama dan berkurangnya pengikut Marapu. Yang ketiga, komersialisasi. Marapu dapat dieksploitasi untuk keuntungan komersial seperti pariwisata dan penjualan benda-benda ritual. Hal ini dapat merusak nilai-nilai spiritual Marapu dan mengubahnya menjadi komoditas. Demikianlah cerita tentang budaya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.